Assalamualaikum Bu. Iya, waalaikumsalam. Selamat masuk Aina, silakan duduk. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Oke, Aina sudah nyaman duduk di situ? Iya Bu, sudah nyaman. Oke, baik. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Aina hari ini? Saya baik Bu. Cuman sedikit bingung nih Bu akhir-akhir ini. Oh, bingung. Jadi ini alasan Aina datang sama ibu ya karena bingung ya? Iya Bu. Oh, Aina bingung. Tadi Aina kesini sama siapa? Sendiri? Teman-teman udah antar? Sendiri aja Bu tadi. Oh, tadi masuk belajar Aina? Belajar Pelajaran apa? bahasa Indonesia Bu. Oh, bahasa Indonesia. Pelajarannya bagaimana? Seru, menyenangkan, sulit atau bagaimana? Seru sih Bu. Oh, seru aja. Seru, tapi kok Aina merasa bingung? Aina bingung apa? Boleh cerita? Gini Bu, kan sekarang sebentar lagi lulus SMA. Oh, Aina kelas 12 ya? Iya Bu. Oke. Jadi saya bingung nih Bu antara mau lanjut kuliah atau lanjut kerja Bu. Oh, Aina bingung itu. Oke, enggak apa-apa ya, Aina kan wajar ya bingung hal itu ya, karena itu termasuk salah satu keputusan besar di nanti akan Aina ambil karena mau lulus sekolah maksud ibu ya. Kalau boleh tahu bingungnya kenapa nih? Bingung bagaimana? Gini Bu, kan saya pengennya kuliah Bu. Iya, betul. Tapi karena saya memikirkan keuangan keluarga saya, Keuangan keluarga. jadi saya takutnya nanti saat kuliah itu biaya kuliah saya itu tinggi gitu. Sementara kan ayah saya tuh pensiun, Iya. adik saya juga masih punya adik yang masih sekolah, jadi takutnya menambah beban mereka. Oh, benar. Oke. Ibu mengerti perasaan Aina ya. Kelihatan dari wajah Aina, dari sikap Aina yang sedih, bingung, mau ngapain ya. Di satu sisi Aina mau kuliah, di satu sisi juga Aina mau kerja, ya kan. Iya. Itu tadi mengenai kalau seandainya Aina kuliah. Kalau kerja apa yang Aina pikirkan? Kalau kerja Bu, saya bisa langsung bantu orang tua, dapat penghasilan. Tapi saya takut menyesal di kemudian hari. Nah, karena tidak kuliah gitu. Oke. Jadi ibu coba simpulkan ya. Jadi tadi Aina bilang sudah mau lulus sekolah kelas 12. Terus Aina ada rasa bingung, mau bingung untuk kuliah ataupun bekerja. Di satu sisi dimana Aina ingin kuliah tapi takut membebani orang tua. Di satu sisi juga Aina ingin kerja karena membantu keuangan keluarga. Gitu ya Aina ya? Benar Bu. Oke. Jadi Aina di sini pertemuan kali ini Ibu harap kita bisa sama-sama mencari titik terang, dan juga Ibu harap Aina bisa menyelesaikan masalah Aina ya. Kalaupun mungkin nanti permasalahan ini, keluh kesah Aina ini, kebingungan Aina ini belum dapat kita selesaikan hari ini, mungkin kita bisa mengatur jadwal pertemuan selanjutnya ya Aina ya. Baik. Oke, jadi tadi dengan apa yang Aina ceritakan tadi mengenai kuliah dengan bekerja, bisa diceritakan kembali maksud dari Aina tuh takut berkuliah, takut membebani orang tua pada saat Aina kuliah itu, perasaan takut membebani itu maksudnya seperti bagaimana? Itu karena orang tua saya sudah bekerja keras untuk keluarga kami kan Bu. Iya. Jadi takutnya karena saya kuliah ini akan menghambat untuk sekolah-sekolah adik saya yang masih kecil. Begitu. Takutnya mereka kurang dapat perhatian lebih dari orang tua saya. Paham. Oke, Ibu paham. Untuk masalah ini Aina sudah pernah cerita sama orang tua atau sama keluarga Aina? Untuk itu sih belum Bu, karena saya takut nih kalau mereka tahu, mereka akan merasa wajib gitu membiayai saya. Sementara saya tahu bahwa keuangan atau kondisi ekonomi kami itu kan lagi turun gitu. Jadi saya milih untuk berpikir dulu untuk Lanjut kuliah atau kerja? Iya. Adik Aina ada berapa?
Ada 2 Bu. Oh, 2, oke. Satunya bagaimana? SD, SMP? Masih SD kelas 6, Oke. sama yang satunya itu SMP baru masuk. Oh, SMP, oke. Kalau ibu boleh tahu, bagaimana kedekatan Aina sama keluarga Aina? Kalau saya sama ibu saya itu terbuka, sering berbicara juga masalah-masalah yang seperti ini, cuman sayanya yang belum terbuka sama ibu. Sedangkan kalau ayah saya sih tidak terlalu, karena ayah tuh akhir-akhir ini kan sibuk bekerja tapi udah pensiun, jadi mungkin takutnya banyak pikiran kalau saya paham. bicara. Di sini Aina bilang Aina belum pernah cerita ya sama orang tua Aina. Ya. Kalau semisalnya nih Aina sudah cerita sama ibu atau sama bapak Aina mengenai Aina ingin kuliah ini, terus mereka seandainya mendukung, bagaimana perasaan Aina? Saya kan merasa senang Bu, cuman ya mungkin saya akan berusaha mencari beasiswa, mungkin ada Bu kalau ada di kampusnya. Seperti itu. Kalau ibu boleh tahu, seberapa besar sih keinginan Aina ingin kuliah? Pengen banget Bu, besar Pengen banget ya? ya, besar banget harapan saya untuk masuk di universitas, cuman kendala tadi. Tadi juga Aina ada selain berkuliah ya, Ya. Aina juga ada singgung tadi mengenai pekerjaan. Nah, kalau ibu boleh tahu, kalau misalkan Aina terpikir untuk bekerja, seberapa besar keyakinan Aina ketika Aina pilih untuk bekerja, Aina bisa membantu keuangan keluarga? Ya kalau untuk itu sih Bu, keyakinan saya besar. Sebelum-sebelumnya juga pengen bekerja. Ya, cuman karena ragu itu karena saya tuh belum mempunyai keterampilan yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus. Gitu ya. Yep. Kalau misalkan nih ada pilihan atau jalan tengah lah ya, antara Aina berkuliah sambil bekerja atau cari-cari beasiswa, Aina mau explore hal itu? Mau sih Bu. Mau ya. Kalau misalkan Aina mau, kita bisa explore lebih dalam nih mengenai beasiswa-beasiswa yang ada. Aina mau ya? Iya Bu. Kira-kira beasiswa seperti apa ya Bu? Kalau untuk berkuliah itu sebenarnya ada banyak beasiswa yang tersedia. Misalkan beasiswa KIP kuliah. Nah, beasiswa KIP kuliah itu kan diperuntukkan untuk siswa-siswa yang dia ini berprestasi ataupun dia mau melanjutkan untuk berkuliah tapi terhalang sama ekonomi. Nah, itu salah satu beasiswa yang bisa dibilang terkenal lah. Nah, itu Aina bisa mencoba untuk mencari tahu lebih dalam atau mendaftarkan ke beasiswa itu. Mengingat bahwa tadi Aina bilang keinginan Aina untuk kuliah juga itu besar, jadi Aina bisa mencoba hal tersebut seperti itu. Kalau misalkan Aina terpikir untuk bekerja, itu juga bisa Aina lakukan kursus pekerjaan mungkin yang Aina belum mengetahui keterampilan apa yang baik untuk Aina ya. Aina bisa mencoba hal itu. Itu salah satu gambaran atau pencerahan sedikit Ibu berikan kepada Aina ya. Iya Bu. Terkait kursus tuh Bu, kira-kira kursus apa ya Bu? Contoh-contoh yang kan saya ini sukanya desain grafis. Kira-kira apa ya Bu? Kalau memang Aina mau menuju ke pekerjaan, kursusnya Aina bisa
belajar desain grafis atau sebelum Aina menuju ke pekerjaan yang memang benar-benar Aina inginkan, Aina bisa mencoba dari awal dulu. Misalkan Aina bekerja di tempat fotokopian ataupun tempat desain grafis, sehingga di situ Aina bisa belajar keterampilan yang baru. Kemudian kalau misalkan kursus itu bisa belajar lebih dalam, mungkin melalui seminar online atau workshop. Jadi hal itu bisa meningkatkan keterampilan yang Aina miliki. Seperti itu. Baik Bu, alhamdulillah saya sudah sedikit terbuka pikiran yang mana akan saya pilih nantinya, antara mau lanjut kuliah ataupun bekerja sih Bu. Oke, Ibu mengerti perasaan Aina kalau misalkan keinginan Aina itu, dimana keinginan Aina ingin kuliah juga besar, kemudian kepedulian Aina sama orang tua. Nah, tapi di sini Ibu mau ingatkan bahwa Aina jangan gampang menyerah sebelum mencoba dulu. Kemudian Aina juga jangan biarkan ada keraguan-keraguan dari diri Aina sehingga menghentikan langkah Aina untuk melanjutkan dari kedua opsi yang Aina lagi bingungkan ini. Jadi Aina harus tetap terus berjalan, apapun nantinya pilihan Aina itu pasti yang akan terbaik untuk Aina. Di sini Ibu juga akan selalu mendukung Aina, keluarga Aina juga akan selalu mendukung, adik Aina, orang tua Aina, dan Ibu sarankan untuk jangan lupa berbicarakan ini kepada orang tua Aina ya. Baik Bu. Mau kita explore lebih lanjut nggak, mau sama kedua opsi yang Aina bingungkan ini? Mau sih Bu. Oke, mau. Jadi sini Ibu jelaskan sedikit ya. Nah, di sini Aina ada bingungkan dari kedua opsi. Entah Aina ingin berkuliah dan juga bekerja. Di sini ada pro kontra di antara kedua ini. Nah, untuk berkuliah di pro-nya itu mungkin Aina akan mendapatkan pendidikan yang lebih baik, keterampilan yang mendalam. Kemudian Aina juga bisa berpotensi untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi ketika lulus dari berkuliah. Jadi ada banyak ada banyak keuntungan juga yang Aina akan dapatkan ketika berkuliah. Skill-skill Aina juga akan terlatih dari berkuliah itu. Terus ada kontranya juga dari berkuliah ini. Misalkan seperti yang Aina katakan tadi, mungkin biaya mahal sehingga menghambat biaya-biaya kuliah Aina. Kemudian mungkin untuk berkuliah ini membutuhkan waktu sekitar 3-4 tahun ya untuk lulus, sehingga mungkin akan menghambat keinginan Aina untuk segera membantu keuangan keluarga seperti itu ya. Setelah bekerja, kalau bekerja kan Aina bilang membantu keuangan keluarga kan. Oke, terus itu untuk berkuliah ya. Kemudian sama kalau untuk bekerja, iya Bu. Untuk bekerja itu juga ada pro kontra ya. Kalau pro-nya mungkin Aina bisa langsung menerapkan keterampilan yang Aina punya seperti yang tadi desain grafis. Karena Aina suka, jadi Aina bisa langsung mengimplementasikan di dunia kerja. Kemudian seperti tadi Aina juga bisa segera membantu untuk membantu keuangan keluarga Aina. Jadi tidak membebani keluarga Aina untuk membiayai Aina lagi. Tetapi ada kontranya juga, di mana ketika Aina pilih untuk bekerja, Aina tidak mendapatkan pendidikan yang lebih mendalam lagi. Kalau misalkan di kuliah, kita bisa berkuliah sehingga mendapatkan beberapa pengetahuan yang lebih mendalam lagi ya. Kemudian juga Aina berpotensi untuk tidak mendapatkan pekerjaan tapi tidak yang
terlalu yang Aina inginkan atau pekerjaan yang terbaik, karena Aina hanya lulusan SMA. Jadi berbeda sama yang lulusan S1. Nah, itu kontra yang itunya ya. Dan selanjutnya juga bisa berpotensi Aina akan menyesal di kemudian hari karena Aina tidak melanjutkan pendidikan Aina, malah memilih untuk bekerja seperti itu. Nah, mendengar hal itu bagaimana perasaan Aina? Apa sudah terbuka untuk pemikirannya atau bagaimana? Untuk saat ini Bu, pikiran saya terbuka untuk sepertinya saya akan lebih memilih lanjut kuliah sih Bu. Oke. Ya, itu tergantung dari keputusan Aina ya. Kalau misalkan memang Aina merasa ingin melanjutkan kuliah, ya itu ibu tidak akan menghalang, ibu juga tidak akan menuntut Aina untuk jangan Aina pilih kuliah saja, ya itu dari pemikiran Aina sama keputusan Aina. Ibu di sini hanya akan mendukung dan memberikan penjelasan atau pencerahan kepada Aina ya. Bagaimana konseling hari ini? Aina ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin kalau nanti udah deket-deket lulus, sudah lulus, saya boleh nggak sih Bu kalau datang lagi untuk konsel mendapatkan pencerahan lagi sama Ibu? Ya boleh dong Aina. Di sini Bu senantiasa membuka pintu untuk Aina datang. Teman-teman Aina ada Aina masalah sama hal lain, Aina jangan segan-segan datang ke sini karena Ibu akan senantiasa menerima Aina. Gitu. Iya Bu, makasih ya Bu. Oh iya, sama-sama Aina. Untuk hal ini memang menjadi tugas Ibu ya Aina ya. Iya, jadi kalau memang seperti Ibu tadi bilang, kalau memang ada yang ingin disampaikan lagi, Aina bisa datang kembali. Dan kalau misalkan ini Aina tadi mengatakan sudah terbuka hatinya, sudah terbuka pilihannya. Kalau misalkan nanti ujung-ujungnya Aina merasa agak kurang lagi atau tiba-tiba berubah pikiran dan ingin membicarakan hal ini lagi, Aina bisa datang ke Ibu ya, jangan segan-segan ya Aina ya. Iya Bu. Oke. Bu, saya pamit dulu ya Bu. Iya. Terima kasih untuk hari ini udah membantu Aina untuk mendapatkan pencerahan. Iya Aina, sama-sama, itu tugas Ibu. Jadi setelah ini Aina mau lanjut apa? Istirahat? Mau lanjut belajar lagi? Kayak sepertinya masuk pelajaran kedua sih Bu. Oke, pelajaran kedua. Pelajaran apa? Matematika. Oke. Matematika. Semangat ya Aina ya, lanjutkan pelajarannya. Jangan segan-segan untuk datang lagi sama Ibu ya Aina ya. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Aina. Bu. Iya.